sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita lakukan dulu dengan mengucapkan Pamanjali umat Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Bapak bisa bertemu tatap muka di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan semua. Ingat, kalau di sekolahan jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, ya, cuci tangan, dan selalu hidup sehat, makanan yang bergizi. Ya. Itu aja Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin kali selanjutnya. Baik anak-anak, mari kita mulai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita sujud bakti kepada Yesus Sang Widi dengan menggunakan kita lakukan doa bersama. Ya, baik kita berdiri semua. Ya, sama-sama berdiri. Kita sudah melaksanakan bakti kita kehadapan Yesus Sang Widi. Kita lakukan bakti kita kepada Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus berbakti kepada negara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, kita ada yang salah satu memandu di depan, silakan maju ke depan. Tegak, gerak. Baik, anak-anak, kita sudah melakukan lagu Indonesia Raya. Mari kita duduk kembali. Kita mulai pelajaran.
Baik anak-anak, tadi sudah kita melakukan pelaksanaan sembahyang dan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru tanyakan untuk mengetahui kehadiran anak-anak hari ini. Anak-anak semua hadir kan? Hadir semua, ya semua hadir. Jadi Pak Guru tidak akan menyebutkan semua hadir. Jadi bila nanti ada anak yang tidak hadir atau kawan kalian tidak hadir, maka kita gimana caranya rasa ibadah baktinya kita ke hadapan kawan kita dengan menjenguk kita, melihat kawannya ke rumah, memberikan motivasi supaya kawan yang kita sakit itu diberikan umur panjang atau diberikan kesehatan. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, supaya apa? Nanti kita melakukan pembelajaran itu biar tahu tujuan kita melaksanakan pelajaran. Bapak akan menggunakan metode pendekatan saintifik dengan menggunakan metode blended learning, ya, sehingga siswa kelas 5 mampu menjelaskan pengertian Cadu Sakti dan penjelasan bagian-bagian dari Cadu Sakti sesuai dengan konsep ajaran agama Hindu, sehingga siswa dapat memahami kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti dengan siswa dengan menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujudnya rasa tanggung jawab atas kebesaran Ida Sang Hyang Widi dari sebagai Cadu Sakti. Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan garis besarnya tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian Cadu Sakti dan bagian-bagian dari Cadu Sakti dengan menggunakan metode blended learning, yaitu Bapak akan menjelaskan sedikit, menampilkan video tanya jawab dan diskusi. Sudah jelas anak-anak? Sudah? Ya, sudah jelas? Inilah video slide yang Bapak sampaikan. Apa ya? What di sini udah besar. What ada gambar kayak gambar lagi orang lagi berpikir. Siapa yang tahu apa yang terlintas di pikiran kalian jika menyebutkan Ida Sang Hyang Widi? Yakinkan Ida Sang Hyang Widi itu, Sang Hyang Widi Wasa itu ada? Gimana anak-anak? Bisa nggak ada terlintas saya itu sebagai umat Hindu? Kita harus ada nggak terlintas dalam pikiran kalian Ida Sang Hyang Widi itu ada? Percaya nggak Ida Sang Hyang Widi itu ada? Percaya? Oke. Jadi Ida Sang Hyang Widi itu adalah, Pak Guru sebutkan di sini, Ida Sang Hyang Widi adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita agung-agungkan, kita lakukan sembahyang setiap hari, kita sembah setiap hari di rumah, di Merajan, di pura, ya, dengan cara melakukan sembah sujud bakti kita. Yakin ada Ida Sang Hyang Widi itu ada? Ada. Tapi dia tidak berwujud. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Baik, akan mulai. Baik, kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Nah, itulah tadi penjelasan yang Pak Guru sampaikan, bahwa keyakinan itu membuat kita percaya bahwa Ida Sang Hyang Widi itu adalah menciptakan dunia beserta isinya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut mengingatkan bahwa Sang Hyang Widi memiliki sifat maha besar, yaitu maha pengasih, maha agung, maha tahu, dan maha penyayang, dan maha segalanya. Itulah sifat-sifat dari Ida Sang Hyang Widi. Jadi kita sebagai umat Hindu, percaya tidak percaya, kita harus sujud bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Baik, Pak Guru akan mempunyai slide ini, tolong disimak. Ini adalah materi kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Catur Sakti. Cadu Sakti memiliki arti yang sama dengan Catur Sakti. Secara etimologi, kata Cadu Sakti atau Catur Sakti terdiri dari kata Cadu atau Catur dan Sakti.
Cadu atau catur artinya 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Jadi cadu sakti berarti 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa, yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Sifat kemahakuasaan ini hanya dimiliki oleh Sang Hyang Widi Wasa. Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat yang maha kuasa. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa merupakan sifat yang hanya dimiliki olehnya dan tidak mungkin dimiliki oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa sloka yang termuat dalam kitab suci agama Hindu seperti Eko Narayana Nadwityusti Kasih, yang artinya Sang Hyang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutkan banyak nama. Sarang Idam Kalu Brahma, segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian Biapi Liapaka Nirwikara, artinya Sang Hyang Widi Wasa berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Jadi Sang Hyang Widi Wasa betul-betul memiliki sifat yang maha kuasa. Kemudian Wibu Sakti, yang artinya Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi, sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Hyang Sangkan Parang, yaitu meresap pada semua benda. Oleh karena demikian, kita sebagaimana umat ciptaan Sang Hyang Widi Wasa perlu untuk melestarikan ciptaan sebagai perwujudan rasa hormat dan bakti kepadanya. Sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan hanatan hanan, artinya ada tapi tidak kelihatan. Contohnya kita membuat segelas teh atau secangkir kopi. Kalau teh tentu dibuat dari daun teh yang dimasukkan ke dalam air dan diisi gula. Kemudian diaduk, yang tampak adalah warna teh. Tetapi kalau diminum terasa manis. Rasa manis inilah tidak nampak tetapi dapat dirasakan. Demikianlah sifat Sang Hyang Widi Wasa yang bersifat Wibu Sakti. Kemudian Jenana Sakti artinya Sang Hyang Widi Wasa bersifat maha tahu. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Hal ini karena setiap detik dan setiap waktu beliau mengetahui kita, melihat dan mendengar ucapan kita. Karena beliau memiliki 3 sifat, yaitu Dura Jenana mengetahui segalanya, Dura Darsana melihat segalanya, sehingga beliau disebut Betel Tinggal atau penglihatan yang tembus. Dura Srawana memiliki pendengaran yang tembus, yaitu dimanapun umatnya berada, beliau mampu mendengarkan ucapan-ucapannya. Kemudian Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widi Wasa memiliki sifat maha karya. Sifat beliau ini dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Mengapa demikian? Karena siapapun tidak dapat menahan, menentang, dan melawan kehendak beliau. Yang disebut dengan kemahakuasaan beliau antara lain adanya musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut atau tsunami. Semua ini adalah kehendak beliau. Demikian materi tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Baik, anak-anak, ada yang bertanya tentang video yang Pak Guru sampaikan tadi? Ya. Pak Guru, saya melaksanakan sembahyang 1 kali. Ya. Apakah Sang Hyang Widi nggak marah? Sebenarnya berapa kali sih sembahyang itu? Oke. Bapak menanggapi kenapa ide Sang Hyang Widi tidak marah? Padahal kita dalam melaksanakan sembahyang itu cuma 1 kali. Sebenarnya ide Sang Hyang Widi tidak kelihatan ya nak ya. Jadi ide Sang Hyang Widi pun kapanpun kita melaksanakan sembahyang itu beliau sebagai keagungan kita, beliau sangat ikhlas. Kapanpun kita sebagai makhluk ciptaannya kita melaksanakan sembahyang
tidak akan marah, tidak akan kita ketahui juga apa dia kemudiannya dia marah atau tidak, kita nggak ketahui sebab beliau sudah tahu, mengetahui, sudah maha pendengar dan juga maha penyayang. Jadi kita dalam melaksanakan sembahyang itu kewajiban umat Hindu sebenarnya 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari atau malam hari. Itu kewajiban kita sebagai umat Hindu. Itulah sujud bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi ya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi setelah itu? Cukup? Baik, kalau kiranya cukup, nanti Bapak menayangkan video selanjutnya. Nanti kalian ilustrasikan, kalian memberikan tanggapan ya mengenai video yang selanjutnya yang Bapak. Baik, inilah video yang Pak Guru sampaikan. Tolong diamati dengan seksama. Nanti Pak Guru akan memanggil kalian satu-satu. Atau Pak Guru, siapa yang bisa silakan maju ke depan menanggapi. Ini adalah sebuah air yang dicampur dengan gula, dan air ini gimana rasanya nantinya. Jadi kalian sudah tahu. Dibawakan ke Ibu Sakti gimana ke Maha Kuasa di Desa ini. Inilah contohnya. Ya, larutkan gula. Karena di dalam air itu sudah dilarutkan gula, mesti nanti rasanya mesti manis. Gimana mewujudkan nanti ke dalam Ibu Sakti? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang bisa menanggapi dari video yang Bapak tampilkan? Silakan. Oke, silakan Putri. Setelah saya mengamati video, Ya, maju ke depan, maju. Oke, maju. setelah saya mengamati video, Ya. saya mengetahui bahwa jika larutan gula Ah. teh, tetapi kalau diminum terasa manis. Rasa manis ini tidaklah menampak tetapi dapat dirasakan. Demikianlah sifat yang Sang Hyang Widi Wasa yang bersifat liati, liakaka, lirikara. Artinya selalu ada di mana-mana, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Oke, kasih tepuk tangan benar ya, Bro. Jadi larutan gula itu sudah dikasih di dalam air, itu menyatu di dalam air tersebut, dan rasa air itu rasa manis. Jadi kalau dibawa ke Maha Kuasaan Ida Sang Hyang Widi, dibawa ke Ibu Sakti, jadi Ida Sang Hyang Widi itu ada di mana-mana. Jadi bisa dicampur dengan air. Ibaratnya Ida Sang Hyang Widi itu adalah gula. Jadi beliau tidak tampak tapi dia bisa dirasakan. Begitu juga yang tadi Pak Guru tampilkan, namanya air dicampur gula mesti rasanya manis, dan juga Ida Sang Hyang Widi juga begitu, di mana-mana yang berbentuk biapi, biak. Video yang kedua, tolong diamati dengan seksama apa yang terkandung di dalam video tersebut yang mengacu pada Prabu Sakti.
Ya, Ida Sang Hyang Widi itu di sini kalau digambarkan beliau adalah menciptakan dunia alam semesta ya. Coba kalian jabarkan nanti gimana kemahakuasaan beliau di menurut kalian, tanggapi nantinya. Ya, di sana ada hewan, manusia, begitu yang diciptakan adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, inilah semua planet-planet yang diciptakan, semua seisi dunia kita ini beliau yang menciptakan. Ini sebagai ilustrasi aja ya, Nak, ya. Gitu. Ya, ini sebagai tata lokal lapisan alam dari atas buah suap ya. Oke, anak-anak sudah mengamati tadi yang Pak Guru sampaikan tentang Prabu Sakti yang mengilustrasikan di dalam video tersebut. Silakan anak-anak menanggapi. Yang bisa menanggapi silakan tunjuk tangan. Ya, silakan maju ke depan membacakan hasil tanggapannya gimana. Yang keras. Setelah saya mengamati video tersebut, saya tahu bahwa menguasai segala ciptaannya, memelihara semua yang ada di alam burloka, buahloka, dan swaloka. Burloka sebagai tempat kehidupan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan manusia. Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Itulah hasil dari kalian hasilnya, bahwa tidak jauh beda, bahwa Ida Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Itu adalah ciptaan semua yang ada isinya di dalam alam semesta itu. Dia berbentuk trimurti atau dikenal dengan trikona. Jadi seperti stiti dan prelina. Jadi di sana diwujudkan Ida Sang Hyang Widi itu adalah ada 3, sebagai Maha Pencipta, Maha apa? Maha memelihara, dan Maha Pelebur. Itulah kemahakuasaan yang disebut dengan Prabu Sakti. Oke, amatilah video yang perlu sampaikan, yang video yang ketiga. Silakan nanti anak menanggapi. Ya. Selamat datang di channel CeritaBali.com. Nah, ini Di cuma channel tradisi. ini kita akan membahas tentang keberagaman Pulau Bali, baik dari sejarah, Tradisi yang kita laksanakan setiap hari dilaksanakan di rumah. Tolong mengamati video tersebut membawa ke pelaksanaan jenazah sakti. Sebelum itu jangan lupa berlangganan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe supaya kalian tidak melewati setiap video CeritaBali.com. Terima kasih. Memandang saiban atau menjot merupakan suatu tradisi Hindu di Bali yang biasa dilakukan setiap hari setelah selesai memasak di pagi hari. Mesaiban atau menjotan juga disebut dengan yajna sese, merupakan yajna yang paling sederhana sebagai realisasi pancayatnya yang dilaksanakan umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Makna dan tujuan mesaiban, yajna sese atau memandang saiban merupakan. Seringkah kalian melakukan ini di rumah? Yang menuntut Sering? untuk selalu bersikap Sering dilakukan? Ya. itu tidak memenuhi Ya, sering. dan amat Mesti setiap kali kalian di rumah, ibunya di rumah selesai memasak, mesti kita melakukan baca saiban. bahwa manusia sekilas Inilah kita perbuatan kita setiap hari yang sering kita lakukan di rumah. merupakan sumber kehidupan di dunia ini.
tolong ilustrasikan nanti bagaimana bentuk kita membawa berjenala kakinya. Sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan Sang Hyang Widi kepada kita. Sebagaimana diketahui bahwa ayatnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan image yang lebih dewasa untuk memperoleh kesucian jiwa. Tidak saja menghubungkan diri dengan Tuhan, juga dengan manifestasinya dan makhluk cipta-ciptaannya termasuk alam beserta isi-isinya. Banten Saiban adalah persembahan yang paling sederhana sehingga sarana-sarananya pun Guru nanti biasanya tanggapannya dari seorang laki-laki yang diisi dari tadi perempuan semua. pauk yang disajikan sesuai Kita ada pada seorang laki-laki di mana tidak ada keharusan untuk melakukan laut tertentu. siapa ya siap-siap yang laki-laki ya nanti. Dan yang sesama Saiban yang sempurna adalah diaturkan lalu dipercikan air bersih dan disertai pipa nyala sebagai saksi itu dari persembahan kita. Namun yang sesederhana bisa dilakukan tanpa memercikan air dan menyalakan dupa, karena wujudnya sesa itu sendiri dibuat sangat sederhana. Ada 5 tempat penting diaturkan yang sesa atau Saiban sebagai simbol Pancamaha Buddha. Yang pertama adalah pertiwi atau tanah, biasanya ditempatkan pada pintu keluar rumah atau pintu halaman. Yang kedua apah atau air, ditempatkan pada sumur atau tempat air. Yang Dimanapun itu ketiga kita teka atau lakukan. api, ditempatkan di dapur pada tempat memasak, tungku atau kompor. Kadang-kadang Yang keempat Kenapa, Pak? ditempatkan Kita pada lakukan- beras, bisa juga di tempat nasi. necessary mengatasi setiap Ditempatkan pada tempat. tempat sembahyang, pelangkiran atau belingi dan lain. Kalau nanti kalian tanggapinya. Tempat-tempat melakukan Saiban jika menurut Manawa Sastra adalah sangat pemerajang, dapur, jentik, tempat air minum di dapur, batu asahan, lesung dan sapu. Kelima tempat terakhir ini disebut sebagai tempat di mana keluarga melakukan himsa karma setiap hari, karena secara tidak sengaja telah melakukan pembunuhan binatang dan ketumbuhan di tempat-tempat itu. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ayat 3, 69 dan 75 menyatakan dosa-dosa yang kita lakukan saat mempersiapkan hidangan sehari-hari itu bisa dihapuskan dengan melakukan diet sesa. Tentunya ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dipandang sebelah mata, karena nantinya ini akan diwariskan secara terus-menerus dan secara tidak sadar orang Bali mewariskan hal salah pada penerusnya. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan dalam hal ini melakukan Banten Saiban tentu secara terus-menerus ditanamkan dalam diri masyarakat Bali dan penerusnya. Tentunya dengan pendidikan nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur orang Bali harus diagungkan sehingga tidak terjadi degradasi penurunan budaya di masyarakat Bali nantinya. Baik, itulah Pak Guru sampaikan tentang video yang Pak Guru tampilkan tadi. Silakan anak, Pak Guru minta anak dari laki-laki. Coba Rian, maju ke depan menanggapinya. Sudah siap Rian? Setelah mengamati video, saya melihat video bahwa pelaksanaan Banten Saiban merupakan kewajiban atau tradisi bagi umat Hindu. Beliau memiliki 3 sifat, yaitu Jura Jebana, mengetahui segalanya, apapun pelaksanaannya, kita beliau mengetahuinya. Jura Darsana, melihat segalanya sehingga beliau tersebut betul tinggal atau berpenglihatan yang tembus. Apapun yang kita hasilkan beliau mengetahuinya. Jura Srawana, memiliki pendengaran yang tembus, yaitu dimanapun umatnya berada beliau mampu mendengarkan ucapan-ucapannya. Apapun doa kita beliau mendengarkannya. Ya, terima kasih. Kami bersama. Baik, itu secara singkat sudah dijelaskan oleh kawan kalian adalah Rian tadi bahwa sudah mengenal. Jadi tugas kita mengamati adalah kita sebagai umat Hindu, terutama kita di rumah sering kita lakukan yaitu yatnya sesa di sini. Yatnya sesa itu adalah tradisi kita
yang dimana kita sebelum kita melakukan belum kita makan, kita harus lakukan persembahan dulu kepada Ida Sang Hyang Widi dalam bentuk berterima kasih kita sudah diberikan anugerah yang sudah diberikan oleh dari Ida Sang Hyang Widi. Jadi di sini Pak Guru petik dalam mengamati video tersebut bahwa pelaksanaan niatnya sesa ini dimanapun kita melakukan, Ida Sang Hyang Widi itu sudah maha tahu. Jadi beliau adalah Ida Sang Hyang Widi sudah mengetahui kita sudah melaksanakan niatnya sesa. Begitu juga maha pendengar. Apapun ucapan kita, doa kita kepada Ida Sang Hyang Widi, beliau maha mendengar, maha tahu juga. Ya. Juga maha penyayang. Semua makhluk juga maha penyayang. Jadi apapun yang beliau ciptakan itu adalah semua disayangi, dianugerahi oleh Ida Sang Hyang Widi. Itulah dalam bentuk yatnya sesa, di mana kita sebagai umat Hindu lakukan yatnya sesa di rumah. Kan setiap anak-anak dikasih kewajiban di rumah, kita melakukan bersama ibunya. Nah, sebelum makan kita melakukan yatnya sesa, ya kan begitu ya anak-anak ya. Begitu kan semua? Ya, mesti begitu di rumah. Mesti kalian harus mau melakukan itu. Itu adalah sejak bentuk bakti kita juga kepada Ida Sang Hyang Widi. Jangan bilang, Pak, saya belum sembahyang loh Pak. Pernahkah kalian di rumah melaksanakan yatnya sesa? Itu pun juga bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi dalam bentuk yatnya sesa. Walaupun nggak sembahyang itu udah termasuk sembahyang juga. Sudah jelas anak-anak? Iya, baik. Baik, kita mengamati video selanjutnya. Tolong diamati videonya. Baik anak-anak, inilah video yang Pak Guru tampilkan yang selanjutnya tentang Kriya Sakti. Tolong disimak bagaimana penalaran kita melihat video seperti ini. Ini adalah sebuah gunung berapi. Beliau ini adalah di sini menjelaskan bahwa gunung berapi itu meletus. Itulah gumpalan debu yang diteburkan oleh gunung berapi. Begitu dahsyatnya musibah yang diruntuhkan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Begitu dahsyatnya ya. Jadi kalau kita sebagai umat di sini di bawahnya langsung gosong mungkin ya. Di dalam video itu orang berlarian semua. Baik, oke, itu yang Pak Guru ini di dalam video itu. Coba anak Pak Guru ilustrasikan. Bapak minta anak laki-laki lagi satu. Tolong maju ke depan. Ya, silakan membacakan hasil yang kalian tanggapi. Yang keras suaranya. Dan mengamati video kekuasaan beliau antara lain adanya musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, dan atau tsunami. Semua ini adalah kehendak beliau. Suatu contoh, kalau sudah saat musim kemarau, siapapun yang menginginkan hujan turun tidak bisa. Iya, ya, terima kasih. Kita tepuk tangan kawannya. Mengenal tentang Kriya Sakti. Kriya Sakti ini kalau diwujudkan dalam video itu, kita Maha Pencipta yaitu Maha Karya. Di sini Maha Karya itu diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi dalam bentuk alam semesta. Beliau sebagai Maha Pelebur juga. Jadi semua menciptakan Maha Pencipta, Maha Agung, semua Maha Pelebur juga beliau. Ya,
Jadi beliaulah yang berkehendak menciptakan alam semesta ini dalam bentuk gunung tersebut. Siapa tahu musibah kita ya, musibah yang ada di dalam video tersebut, dia bisa menghancurkan semua isi alam semesta dalam bentuk musibah. Tidak gunung meletus saja, semua seperti banjir, seperti apa lagi contohnya? Kebakaran, ya. Apalagi contohnya? Angin ribut, ya itu semua kehendak beliau. Kalau semua kehendak beliau sudah diciptakan, kita hancur, bumi ini kiamat, beliau lah yang kehendaknya, maha karya. Ya, itulah yang disebut dengan kriya sakti di sini, yaitu maha karya. Sudah jelas anak-anak tentang video yang Pak Guru sampaikan? Sudah ya. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video yang 4 tadi Pak Guru tampilkan, coba berikan kesimpulan. Berikan kesimpulan. Oke, silakan maju. Berikan kesimpulan. Cadu sakti terdiri dari dua kata, yaitu kata cadu dan sakti. Cadu sama artinya dengan kata catus atau catur yang berarti 4. Sedangkan sakti berarti kesaktian, kekuatan, kehebatan, kemahakuasaan. Jadi cadu sakti berarti 4 kesaktian atau kekuatan atau kemahakuasaan Ida Semyong Widi. Bagian-bagian cadu sakti adalah 1. Prabu Sakti, 2. Ibu Sakti, 3. Jenana Sakti, 4. Kriya Sakti. Ya, saya tepuk tangan. Setelah kawan kalian sudah menjelaskan tentang pengertian yang kalian tanggapi, bahwa cadu sakti adalah dibagi menjadi 4, yaitu catur adalah 4, yaitu 4 kekuatan Ida Semyong Widi, 4 kesaktian yang di dalam ruang lingkupnya bagian-bagiannya yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Sudah dijelaskan tentang materi tadi yang sudah disampaikan tadi Bapak Guru tampilkan melalui video. Baik, Bapak akan melaksanakan evaluasi sebelum Bapak tutup pada materi hari ini. Silakan dicermati pertanyaan yang Pak Guru tampilkan di slide. Nanti Pak Guru minta satu orang, ya, nanti saya minta satu orang untuk menjawab secara langsung, ya, menjawab secara langsung. Pak Guru tidak menunjuk atau siapapun. Siapa yang bisa nomor 1, tolong tunjuk tangan nanti ya, nanti ya. Oke, Pak Guru bacakan dulu pertanyaannya. Nomor 1, cadu sakti artinya siapa yang bisa? 4. Kemahakuasaan Tuhan atau Iya, 4 kemahakuasaan atau Ida Semyong Widi, ya, kasih tepuk tangan semua. Nomor 2, bagian-bagian dari cadu sakti siapa yang bisa? Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nomor 3, planet-planet teratur berputar pada porosnya masing-masing. Kenapa? Tuhan memiliki kemahakuasaan. Prabu Sakti mengatur atau menguasai segalanya. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan semuanya lagi. Nomor 4, hukum keselarasan alam semesta ini dalam ajaran agama Hindu disebut dengan siapa yang bisa? Kota. Iya, kasih tepuk tangan, betul. Tidak semua anak-anak Bapak ini ya. Mesti udah pada menyimak tadi. Ya, selanjutnya Pak Guru kasih ini agak soal hot. Ya, soal hot itu artinya soal yang penalaran. Mesti anak-anak mesti tahu nanti penalaran. Suatu ketika Gede Windia melihat sebuah pohon kayu jati yang milik ayahnya mati. Daun-daunnya berguguran, batangnya rapuh. Ranting-rantingnya satu persatu berguguran. Gede Windia bertanya, mengapa pohon jati tersebut bisa mati? Kemukakan
analisamu kaitkan dengan Cadu Sakti. Ya, siapa yang bisa pertanyaan ini? Oke? Karena kemahakuasaan Tuhan menguasai segalanya, Tuhan mengatur lahir, hidup, dan matinya makhluk. Iya. Kemahakuasaan ini disebut dengan Prabu Sakti. Iya, betul sekali. Jadi semua ciptaannya adalah kehendak Ida Sang Hyang Widi dalam berbentuk dalam Cadu Sakti. Dari hasil kesimpulan, dari hasil yang kalian lihat tadi di dalam materi hari ini, bahwa Bapak menyimpulkan bahwa Cadu Sakti berarti 4 kesaktian atau kekuatan atau kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Bagian-bagian dari Cadu Sakti yaitu Prabu Sakti, artinya Sang Hyang Widi memiliki sifat maha kuasa. Ibu Sakti artinya Sang Hyang Widi kuasa bersifat maha ada. Jenana Sakti artinya Sang Hyang Widi kuasa bersifat maha tahu. Dan Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widi memiliki sifat maha karya. Nah, itulah hasil kesimpulan yang Pak Guru tampilkan hari ini dengan materi Pak Guru hari ini. Mungkin pertemuan yang akan datang Pak Guru akan menjelaskan, menganalisa tentang pengertian dari bagian-bagian Cadu Sakti. Mungkin Pak Guru akan mengasih tugas atau tugas PR. Nanti tolong nanti kalian buka halaman 37. Buka halaman 37, nanti tolong dikerjakan pilihan gandanya. Silakan kerjakan nanti itu tugasnya, ada pilihan ganda, dijawab. Tidak usah ditulis soalnya, cukup jawabannya. Ya, cukup jawabannya saja. Nanti di waktu pertemuan yang akan datang, kita akan mencocokkan dan sekaligus kita membahas pembahasan materi yang akan kita lanjutkan minggu depan. Sudah jelas ya anak-anak materinya? PR-nya sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, Bapak minta biar semangat kita menyanyikan. Contohnya, pernah nggak dengar lagu Om Santi 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 Om? Pernah mendengarnya? Oke, kalau sudah mendengar, kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu tersebut. Oke, sambil gini boleh, sambil goyang-goyang boleh. Kita menyanyikan bersama-sama sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini. Kita bareng-bareng yuk. Om Santi 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 Om Santi 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 Om Brahma Wisnu Maheswara. Ayo bareng-bareng. Kekuatan dunia, berkatilah cinta kasihmu dan bahagia hidupmu. Om Santi 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 begitu menderitanya kita dikasih kesempurnaan hidup oleh Ida Sang Hyang Widi, masih banyak manusia yang kurang di sananya. Kita harus bersyukur kita sudah diberikan anugerah pada Ida Sang Hyang Widi.
Wisnu Maheswara, Kaulah kekuatan dunia, berikanlah kasih hatimu agar bahagia hidupku. Semua yang dosa dalam Tuhan Santi, Santi, Santi. Baik, itu untuk menutup kita pelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian sudah bisa datang pada hari ini. Mudah-mudahan di waktu pertemuan yang akan datang kita diberikan kesehatan, anugerah sehat, dan diberikan anugerah panjang umur bagi kita bisa nanti mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Pak Guru tutup pelajaran hari ini dengan mencakupkan tangan di depan dada, ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Pada pelajaran hari ini silakan pulang. Nanti kalian yang membawa sepeda tolong hati-hati di jalan. Sampai di rumah bersihkan dulu tangannya, cuci mukanya, baru lepas bajunya, baru nanti kalau sudah semua kita bersih, baru kita bisa bertemu dengan keluarga, ya, untuk menjaga kesehatan kita semua. Ya, terima kasih, silakan.